Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi balaghana ila al-'amil jadid. Ashhadu an la ilaha illallah dzul 'arsyil majid. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi qawluhu syadid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha. Sadaqallahul 'azim wa sallallahu alaihi nabiyil habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita, karena atas izin dan qudrah Allah Subhanahu wa taala hari ini, saat ini kita bisa melaksanakan dan menunaikan ibadah sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, juga seluruh pengikutnya. Insyaallah kita termasuk di dalamnya yang senantiasa istiqomah menjalankan segala sunnah-sunnah yang menjadikan anjuran beliau. Mudah-mudahan di akhirat kelak mendapatkan syafaatul ummah dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib menyampaikan khutbah pada kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib berwasiat kepada kita semua. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, imtisalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan Allah sebagai insan muttaqin yang mendapatkan jaminan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan dalam firman-Nya bahwasanya inna akramakum indallahi yatqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1445 Hijriah, bertepatan juga dengan tahun Masehi tanggal 4 Agustus 2023. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa bersama-sama memenuhi undangannya sebagai perintah wajib kepada kita selaku umat muslim melaksanakan dan menunaikan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah surat firman-Nya di dalam surah At-Taubah ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash-syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bulan dalam satu tahun itu berjumlah 12 bulan yang Allah ciptakan. Bulan Hijriah mulai dari bulan Muharram sampai dengan Zulhijjah,
bertepatan dengan Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang di dalamnya itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bulan itu adalah Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Rajab. 4 bulan ini adalah bulan yang paling dimuliakan di antara bulan yang lain. Maka dari itu larangan tegas dari Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi di 4 bulan tersebut, menzalimi diri kalian sendiri. Baik menzalimi diri kita sendiri maupun berbuat zalim kepada orang lain. Maka ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam firman-Nya tersebut. Dan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Imam Bahrawi dalam tafsirnya. Beliau menyampaikan, wa ma'nal haram anna al-ma'siyata fiha shaddu iqaba wa ta'atu fiha asal sawaba. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena adanya larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dosa dan maksiat atau menzalimi kepada diri sendiri atau orang lain, maka beliau Imam Bahrawi menyampaikan bahwa di bulan Muharram ini, salah satu bulan yang dimuliakan tadi, Allah Subhanahu wa taala selain daripada melarang kita menzalimi diri kita sendiri, kita pun dilarang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Bahrawi, segala maksiat yang dilakukan, segala dosa yang kita lakukan di bulan Muharram ini, maka siksaannya pun berlipat ganda, na'udzubillah. Begitupun ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan yang mulia ini, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Maka jadikanlah bulan yang mulia ini sebagai pemeliharaan dan juga pengukuran daripada pahala kita di bulan Muharram yang mulia ini. Kemudian di bulan-bulan Muharram, di bulan yang mulia ini, tentunya terkhusus di bulan Muharram banyak sekali peristiwa yang terjadi kepada para nabi dan rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam saat beliau melakukan kesalahan memakan buah khuldi yang jelas sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam ini dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semasa di dunia, beliau Nabi Adam alaihissalam beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau membacakan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Puluhan tahun Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam membacakan istighfar ini. Kesalahannya hanya satu. Kita yang banyak kesalahan, istighfarnya tidak lebih banyak daripada yang disampaikan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua, di antaranya adalah diselamatkan dan dikeluarkannya Nabi Yunus daripada perut ikan Nun yang waktu itu Nabi Yunus tidak percaya dan meragukan daripada janji Allah untuk menurunkan azab kepada umatnya yang tidak mengikuti Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus dalam perut ikan beristighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kalimat la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian diantaranya lagi adalah diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api Raja Namrud. Kemudian diselamatkannya Nabi Nuh daripada banjir bandang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang membangkang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian diantaranya adalah nabi-nabi yang lain, yang itu adalah diantaranya Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun la'natullah. Banyak sekali kejadian dan peristiwa yang terjadi kepada nabi-nabi terdahulu di bulan Muharram.
maka dimuliakannya bulan Muharram ini di antaranya ada amalan yang dianjurkan oleh Nabi SAW, yaitu berpuasa di pada tanggal 10 bulan Muharram yang kita sebut bulan atau hari Asyura. Kemudian yang kedua, ditetapkannya bulan Muharram ini terutama terkhusus di tanggal 10 bulan Muharram ini oleh Syekh Lais As-Samarqandi, pengarang kitab Tanbihul Ghafil. Beliau menyebutkan bahwa tanggal 10 bulan Muharram ditetapkan sebagai hari Idul, hari rayanya anak-anak yatim. Makanya banyak di antara kita di majelis taklim, di masjid, di mushola, di sekolah dan lain sebagainya mengadakan acara santunan anak yatim. Ini memberikan kesan bahwa bulan Muharram ada amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Imam Lais Al-Qadiri. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah di bulan Muharram. Man masaha yadahu ala rasil yatim yaum Asyura rafa'a Allah Ta'ala bi kulli sya'ratin darajatan. Siapa orang yang mengusap memberikan santunan kepada anak yatim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya dari setiap helai rambut anak yatim tersebut. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan anna waqafil yatim fil jannati hakada. Rasulullah SAW bersama anak yatim di dalam surga seperti jari jemari telunjuk dan telunjuk tengah. Artinya kedekatan orang-orang yang senantiasa menyantuni anak yatim ini akan senantiasa dekat dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di antara hikmah yang kita bisa petik daripada santunan anak yatim ini, memberikan kasih sayang berupa santunan kepada anak-anak yatim, di antaranya satu, setiap helai yang kita usap daripada rambut anak yatim ini akan menjadikan kebaikan kepada kita, dan kemudian diangkat derajat daripada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat derajat orang yang senantiasa menyantuninya. Kemudian santunan anak yatim ini akan bisa melembutkan hati kita, dan yang terakhir adalah dikabulkannya hajat-hajat kita. Itu di antara faedah yang disampaikan dalam kitab Tanbihul Ghafilin oleh Imam Ibn Syekh As-Samarqandi di dalam kitabnya Kaidah Faedah daripada menyantuni anak yatim. Oleh karena itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita manfaatkan waktu yang ada di bulan Muharram ini. 13 hari ke depan kita masih tersisa waktu untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhkan segala maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita jadikan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga khutbah singkat ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.